Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati para habaib, wabil khusus kepada Al-Habib Salihin Al-Baiti hafidhahullah ta'ala wa ra'ah wa dathadallahu aksalah, amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula kepada Al-Habib Muhammad Al-Baiti, begitu pula yang saya muliakan, yang saya hormati kepada aparatur pemerintah, Bapak Kades, begitu pula aparat-aparat jajaran Polri, ABRI, yang kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan mereka semuanya, Allah jaga mereka semuanya, Allah lancarkan urusan mereka semuanya, dan mudah-mudahan seluruh para panitia, baik remaja, baik remas masjid maupun ketua panitia dan seluruh jajarannya, mudah-mudahan mereka dikuatkan hatinya oleh Allah di dalam berkhidmat kepada agama Islam ini, dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya yang hadir di tempat ini karena cinta kita kepada Rasulullah, insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saya tanya, kira-kira ketika kita mengadakan Maulid Nabi, kira-kira senang apa tidak senang? Kita bangga apa tidak bangga? Kita bahagia apa tidak bahagia? Pasti kita senang luar biasa. Masya Allah, kalau misalnya kula lan panjenengan semuanya ketika datang pada Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semuanya bergotong royong untuk mensukseskan ajarannya Rasulullah. Kita ambil buah-buahan kita dari rumah-rumah kita, dari sawah-sawah, dari kebun-kebun kita semuanya. Kita ambil seluruh apa yang kita punya dan kita hadiahkan semuanya untuk Maulid Nabi Muhammad. Ketahui hadirin, tidak ada satupun di antara Nabi yang ketika dia bangga atas kelahirannya Rasulullah, dia senang atas adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika datang pada 12 Rabiul Awal dia senangnya luar biasa, bangganya luar biasa, sehingga dari saking senangnya dia mengeluarkan apa yang dia punya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ketahui itu nanti yang akan dipandang dan akan dibalas oleh Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Kita teringat satu hadisnya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu di antara sifatnya, hadirin, beliau itu adalah orang yang paling baik di dalam membalas jasa kebaikan seseorang. Itu Rasulullah. Akhlaknya Nabi adalah orang yang paling baik di dalam membalas budi kebaikan seseorang, beda dengan manusia sama seperti kita.
Kalau misalnya kita ada yang melakukan kebaikan, kadang-kadang kita lupa dengan kebaikan orang lain, atau orang lain lupa dengan kebaikan kita semuanya. Atau kadang-kadang dia tidak lupa kepada kita, tapi dia membalas kebaikan kita tidak sebanding dengan apa yang kita beri kepada dia. Kita membuat kebanyakan seperti itu. Tapi Rasulullah hadirin adalah orang ahlul wafa, orang yang paling pandai di dalam membalas jasa kebaikan seseorang. Sampai kata Nabi, ana khairu majazin, fa in ahsana ahadakum ila ahadin falam yujazihi fa ana ujazihi yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, aku ini adalah orang sebaik-baik di dalam membalas budi kebaikan seseorang. Sehingga kalau misalnya ada di antara kalian yang berbuat baik dengan orang lain, tapi orang lain itu tidak membalas kebaikannya, jangan khawatir, kata Rasulullah, maka aku yang akan membalasnya nanti di hari kiamat. Itu yang dikatakan oleh Nabi tentang kebaikan orang lain, yang orang lain tidak bisa membalas kebaikan kita semuanya. Kata Rasulullah, jangan khawatir, kata Nabi, jangan takut, kata Nabi, jangan bimbang, kata Nabi, karena Nabi sendiri yang akan membalasnya ila yaumil qiyamah. Pertanyaannya, kalau sudah Nabi yang membalas kita semuanya, kira-kira apa yang akan dibalas oleh Rasulullah? Minimal hadirin, Nabi akan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Itu tentang kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Kita baik kepada orang tidak bisa membalasnya, maka Nabi yang akan membalasnya nanti di yaumil qiyamah. Itu adalah kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, hadirin. Tapi bagaimana kebaikan itu ketika yang kita lakukan, yang kita utarakan, yang kita keluarkan semuanya, kebaikan itu untuk Rasulullah. Kita bikin maulid untuk Rasulullah, kita membuat acara untuk bersolawat kepada Rasulullah, kita membuat perkumpulan untuk memuji Rasulullah, kita membuat perkumpulan untuk mengagungkan Rasulullah, maka sungguh inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya tidak ada sebaik-baik manusia, hadirin, yang paling pantas kita cintai dan yang paling pantas kita agungkan dan yang paling pantas kita idolakan melebihi Rasulullah. Karena Nabi Muhammad adalah seseorang Nabi, seseorang Rasul yang paling perhatian kepada umatnya. Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang paling cinta kepada umatnya. Nabi Muhammad adalah seorang Nabi dan seorang Rasul yang mana beliau tidak akan henti untuk mencari umatnya sampai semua umatnya masuk ke dalam surganya Allah. Sehingga bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, laqad ja'akum, telah sungguh telah datang kepada kalian, kata Allah, rasulun min anfusikum, suatu utusan yang sama seperti kalian semuanya. Manusia sama, makan juga sama, minum juga sama, tidur juga sama, tapi dikatakan basyarun wa laysa kan basyari bal huwa yakut wan nasu kan hajari. Manusia sama seperti kita. Nabi Muhammad bukan tercipta dari malaikat. Nabi Muhammad bukan tercipta dari selain manusia, tapi Nabi sama jenisnya dengan seperti kita. Tapi Nabi adalah seseorang yang berbeda dengan kita dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Azizun alaihi ma anittum, kata Allah,
yang sangat sabar kepada kalian. Dicaci maki, sabar Rasulullah. Dihina, sabar Rasulullah. Direndahkan, sabar Rasulullah. Dilempari kotoran unta, sabar Rasulullah. Tapi apa cintanya Nabi kepada umatnya? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi walaupun diperlakukan seperti itu, sabarnya luar biasa, tapi sangat semangat Nabi itu kepada orang yang beriman kepada Allah atau orang yang tidak beriman kepada Allah, agar mereka semuanya mendapatkan surga Allah. Alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang beriman sayangnya luar biasa, cintanya luar biasa, rindunya luar biasa. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah ada suatu cerita ketika Nabi lagi duduk dengan para sahabatnya pada saat itu, hadirin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi duduk dengan para sahabat, ketika di tengah-tengah duduknya Nabi dengan para sahabat pada saat itu, datang lewat di depan perkumpulan Nabi seorang jenazah, dan jenazah itu bukan orang yang beriman kepada Allah, bukan orang yang sujud kepada Allah, tapi orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terlihat di mukanya Nabi itu pucat, menangis, sedih. Rasulullah menetes air mata dari kedua kelopak mata Rasulullah. Akhirnya para sahabat Nabi yang melihat Nabi terheran dengan apa yang terjadi kepada Rasulullah. Kenapa Nabi sedih? Kenapa Nabi tidak kelihatan bahagia? Pucat di wajahnya Nabi, dan terlihat kedua air mata mengalir dari kedua kelopak matanya Rasulullah. Akhirnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sedih seperti ini, sedangkan jenazah yang lewat tadi itu adalah jenazah yang kufur sama Allah, bukan jenazah orang muslim, bukan jenazah keluargamu, bukan jenazah orang yang beriman kepada Allah, tapi orang kufur kepada Allah ya Rasulullah. Kenapa engkau sedih wahai Nabi?" Akhirnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Nabi mengatakan, "Tafallat yadun min nafsi ila nar." Sungguh telah lepas satu jiwa dari genggamanku menuju api nerakanya Allah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah, kebiasaannya Nabi itu ketika setiap pagi beliau itu keluar, dan kebetulan ada di antara salah satu orang kafir Quraisy yang sangat benci dengan Nabi, yang sangat tidak suka dengan Nabi, yang sangat ingin untuk menggagalkan dakwahnya Rasulullah. Itu orang kafir Quraisy setiap pagi diceritakan selalu melempari kotoran unta di depan pintunya Rasulullah. Ketika setiap pagi Nabi membuka pintu, maka dilihat ada kotoran unta dibersihkan sama Rasulullah. Keesokan harinya ketika di pagi hari sama seperti itu juga, dibuka pintunya terlihat ada kotoran unta di pintunya Rasulullah, dibersihkan lagi sama Rasulullah. Kemudian lagi begitu, kemudian suatu saat kotoran unta itu tidak ada setiap paginya. Dibuka pintunya, pintu rumahnya Nabi, tidak ada kotoran unta. Besok paginya lagi dibuka pintunya Nabi, tidak ada kotoran unta. Akhirnya ketika Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi bertanya kepada sahabatnya Rasulullah, "Wahai sahabat, kemana orang kafir Quraisy itu yang selalu melempari kotoran unta di rumahku itu?" Ditanya sama Nabi. Kalau misalnya kita dilempari kotoran unta di depan rumah kita, jangan dilempari kotoran unta, tiap pagi misalnya kita dihina atau dicela, jangankan kita mau berbuat baik, noleh aja tidak. Tapi Nabi ditanya sama Rasulullah, tanya Nabi kepada sahabat, "Wahai sahabat, mana orang kafir Quraisy tadi yang sering setiap pagi itu melempari kotoran unta di depan rumahku, wahai sahabat?"
Akhirnya apa kata sahabatnya Nabi? Ya Rasulullah, orang kafir Quraisy yang selalu melempari kotoran unta di depan rumahmu, wahai Rasulullah, sekarang sakit di rumahnya dan sakitnya sangat parah, wahai Rasulullah. Kalau misalnya kita dengar musuh kita atau orang yang mencaci mika, misalnya orang yang nyaci cantum, orang yang mencela antum sekarang sakit parahnya luar biasa, atau misalnya Pak Kades mau nyalek, misalnya dia sebelum nyalek ketika nyalek dicaci maki habis, kemudian jadi akhirnya yang nyaci itu jatuh sakit parah misalnya, kemudian Pak Kadesnya dengar misalnya, kalau misalnya kita mungkin oh iya, kalau bisa cepat mati sekalian, kalau misalnya kita. Tapi Nabi ketika dengar seperti itu, wahai sahabat, ayo kita datang ke rumahnya, kita jenguk itu ke orang kafir Quraisy yang lagi sakit. Padahal orang kafir Quraisy itu adalah orang yang sering melempari kotoran unta di depan itu, ya Rasulullah. Datang Nabi kepada orang kafir Quraisy itu dengan satu sahabatnya. Ketika Nabi mengetok pintunya, dibuka pintunya, kemudian orang kafir Quraisy itu melihat datangnya Rasulullah, maka orang kafir Quraisy nangis menjadi-jadinya dengan mengatakan, sungguh demi Allah, engkau adalah seseorang utusan Allah. Di situ dengan akhlaknya Nabi, sabarnya Nabi, dan pengennya Nabi untuk mereka semuanya masuk ke dalam surga Allah, akhirnya orang kafir Quraisy mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ketika pada saat itu dia menghembuskan terakhir nafasnya, meninggal dalam keadaan membawa agama Islam. Bil mu'minina raufur rahim. Oleh karenanya, kalau misalnya kita tahu yang paling cinta kepada kita adalah Rasulullah, yang akan peduli kepada kita adalah Rasulullah, yang akan menolong kita kelak dia berkiamat adalah Rasulullah, lantas apa yang akan kita banggakan dengan kita semuanya kalau kita tidak membanggakan Rasulullah? Kadang-kadang kita semuanya mohon maaf hadirin, kita kadang-kadang mohon maaf, kita orang yang banyak dosa, orang yang banyak maksiat, orang yang banyak kekeliruan, tapi kadang-kadang kita tidak mau menebeng kepada seseorang yang mulia, yaitu Rasulullah. Kita lebih mengandalkan diri kita dan kekuatan kita dibanding kita menebeng seseorang yang mulia, yaitu Rasulullah. Lihat itu bagaimana sandal yang hina hadirin, yang kalau kita pakai itu sandal itu kalau kita jual mungkin harganya 10.000, 20.000. Tapi ketika sandal itu bergandeng dengan kakinya Rasulullah, maka sandal itu sampai kepada arsy Allah. Kita semuanya kadang-kadang kita ini kurang amal dan banyak maksiat. Oleh karenanya jangan sampai ada di dalam hati kita ini tidak ada cinta kepada Rasulullah. Ketika tidak ada cinta kepada Rasulullah, di situ adalah tanda bahwasanya kita akan mendapatkan akan mendapatkan binasa, dan kita akan mati dalam keadaan tidak membawa iman atau mati dalam keadaan suci. Oleh karenanya sebagai penutup, bagaimana sahabat Nabi itu ketika mendengar salah satu hadis yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berkhutbah pada saat itu. Ketika Nabi sedang berkhutbah, datang hadirin seorang badui. Ketika datang seorang badui itu berkata dan bertanya kepada Nabi di tengah-tengah Nabi khutbah dengan mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Nabi, kapan datangnya hari kiamat? Akhirnya dijawab sama Rasulullah dengan sebuah pertanyaan dengan mengatakan, mada ista'adatta laha, apa yang engkau persiapkan untuk datangnya hari kiamat, kata Rasulullah. Akhirnya seorang badui itu mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan apapun kecuali ada di dalam hatiku kecintaan seluruhnya kepada Rasulullah. Akhirnya Nabi mengatakan kepada seorang badui, anta almar'u ma'aman ahad, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai.
Lantas ketika Nabi mengatakan di tengah-tengah khutbahnya seperti itu, seluruh para sahabatnya Nabi terlihat di kedua kelopak mata mereka banyak yang menangis dan banyak yang berkaca-kaca karena senang dan bahagia ketika Nabi mengucapkan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan bersama orang yang dia cintainya. Sehingga Sayyidina Abdullah ibn Abbas, sahabatnya Nabi, beliau itu mengatakan, sungguh demi Allah tidak ada satu ucapan, tidak ada satu perkataan yang paling menggembirakan hati para sahabatnya Rasulullah melebihi satu ucapannya Nabi yang ada di dalam hadisnya, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintainya. Oleh karenanya kita inilah adalah orang yang telah akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Oleh karenanya ya Rabb, kita semuanya memohon kepada Allah berkat maulid Nabi, maka tumbuhkan cinta kami kepada Rasulullah. Ya Rabb, berkat maulid Nabi, jadikanlah kami menjadi orang yang rindu kepada Rasulullah. Amin. Ya Rabb, berkat maulid Nabi Muhammad SAW, jadikan kami menjadi orang yang perhatian kepada Rasulullah, sehingga kami menjadi orang yang menghidup kesunnahnya Nabi. Sehingga kami yang menjadi orang yang mengikuti Rasulullah, sehingga kami menjadi orang yang selalu kami rindukan adalah Rasulullah. Ya Rabb, jadikanlah kami berkat perkumpulan maulid Nabi Muhammad ini ya Allah, jadikanlah kami kedua mata kami memandang wajah mulia Nabi Muhammad kelak di yaumul qiyamah ya Rabb. Ya Rabb, jangan haramkan kami untuk kami kumpul dengan Rasulullah. Ya Rabb, jangan Engkau haramkan kami ketika Engkau bangkitkan kami di yaumil mahsyar untuk kami berada di bawah bendera di wajah Nabi Muhammad. Ya Rabb, jangan haramkan kami ketika sesemua umat melewati sirat, maka izinkan kami untuk melewati sirat secepat kilat bersama Nabi Muhammad. Ya Rabb, ketika semua umat kehausan mencari air di mana-mana, maka izinkan mulut-mulut kami meminum air telaga Kausar dari tangan mulia Nabi Muhammad. Ya Rabb, ketika umat bingung ketika amal kebaikan dan keburukan yang ditimbang dan Nabi Muhammad berada di sampingnya dengan mengangkat kedua tangannya untuk keselamatan umatnya, maka jadikanlah kami menjadi orang yang termasuk di dalam doanya Rasulullah. Ya Rabb, ketika kami ingin masuk ke dalam surga, maka jangan haramkan kami untuk masuk surga bersama rombongan Nabi Muhammad di Jannatul Firdaus, sehingga kami duduk dengan Nabi Muhammad, sehingga kami memandang wajah Nabi Muhammad, sehingga kami berpelukan dengan tubuh mulia Nabi Muhammad, sehingga kami selalu bersenandung dengan Nabi Muhammad di surga ya Rabb. Ya Rabb, ketika ada di antara kami yang masih banyak dosa, yang masih banyak kesalahan, la tuballighna min akhbarina ma yasu'uhum. Ya Allah, jangan Engkau sampaikan kabar-kabar kejelekan kami kepada Rasulullah. Yang membuat nangis wajahnya Rasulullah, yang membuat sedih wajahnya Rasulullah, membuat menangis kedua air mata dari awal matanya Rasulullah, yang mana amal-amal kami setiap malam Jumatnya disodorkan di hadapan Nabi. Ketika Nabi melihat kebaikan kami, ketaatan kami, Nabi bangga dan tersenyum atas umatnya. Ketika Nabi melihat kejelekan dan dosa umatnya, Nabi Muhammad menangis dan meminta ampun kepadamu. Ya Allah, ustur uyubana, la tubarrikhna min akhbarina ma yasu'uh. Jangan Engkau sampaikan kabar kejelekan kami, karena kami memang banyak dosa, kami banyak kesalahan, kami banyak kekurangan. Maka rubahlah kekurangan kami, rubahlah keadaan kami, dan ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan semua umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, bahagiakan semua umatnya Nabi Muhammad sehingga mereka pantas untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, kita semuanya, bibir-bibir kami penuh dengan dosa, maka sucikanlah bibir kami dengan selalu yang kami sebut adalah Rasulullah. Ya Allah,
mata-mata kami banyak melihat aurat-aurat yang tidak halal bagi kami, maka hapuslah dosa-dosa mata kami dan izinkanlah kami untuk memandang wajah mulia Rasulullah di dunia sebelum di akhirat. Ya Allah, tangan-tangan kami sering mengganggu orang, sering membuat sakit orang. Ya Allah, jadikanlah tangan-tangan kami menjadi tangan-tangan yang suka berbuat baik dan suka membantu orang. Ya Allah, ya Allah, jagalah anggota tubuh kami dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, ketika kami hadir di tempat ini untuk mengembirakan Nabi Muhammad, maka ketika kami keluar dari tempat ini, kabulkan hajat-hajat kami, angkat penyakit kami dan hapus dosa kami dan tutup aib kami, dan ketika kami dan panjangkan umur kami, dan tidaklah kami meninggal ya Rabb kecuali Engkau telah memanjangkan umur kami dengan banyak amal, banyak ketaatan, banyak kebaikan, sehingga kelak ketika kami di barzah kami membawa amal yang sangat banyak. Dan izinkan kami ketika Engkau mencabut roh kami, maka izinkanlah roh Nabi Muhammad hadir bersama kami, sehingga kami tidak merasakan sakitnya sakaratul maut karena indahnya memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, ketika Engkau tutup usia kami, maka tutuplah usia kami dengan perkataan La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama ahyitana 'alaiha fa amitna 'alaiha ghayra maftunin wala dhalin wala mudillin wala mudillin wala mubtilin wa anta hasbuna wa ni'mal wakeel. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.